Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, ini mohon izinnya Pak ya, minta waktu Bapak sebentar. Ada tugas dari Bu Bengka ini Pak, mewawancarai tentang pengambilan keputusan. Oke, silakan. Terima kasih. Oke Pak, selama ini Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Dilema etika itu gimana keputusan benar atau benar Pak kita memilih untuk mengambil Untuk pengambilan keputusan itu pertimbangan yang pertama adalah dengan dasar hukum dan juga regulasi yang jelas, itu yang pertama Pak. Kemudian setelah regulasi ataupun dasar hukum yang jelas, baru ada kedua yaitu baru kebijakan. ya, dasar hukum Ya, dan betul. kebijakan. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, yang pertama apabila sewaktu-waktu ada guru atau tenaga administrasi sekolah yang menghadap dan menyatakan misalnya mohon izin dikarenakan ada sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, misalnya selama 1 atau 2 hari. Saya ambil yang pertama berdasarkan regulasi dan aturan, yaitu kewajiban seorang guru, notabene apalagi ASN, adalah melaksanakan tugas yang benar di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian apabila dirasa bahwasanya kepentingan daripada guru tersebut sangat mendesak, maka kami sebagai laku kepala sekolah mengambil kebijakan. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Artinya, guru tersebut dapat diberikan izin apabila yang pertama, guru tersebut sudah menyiapkan rekan atau kawan guru pengganti. Itu yang pertama, untuk mengisi jam-jam dia bertugas yang seharusnya bertugas tetapi ditinggalkan dikarenakan ada sesuatu yang sangat penting dilaksanakan di luar daripada kewajibannya selaku guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang kami anggap efektif ya seperti tadi saya sampaikan, begitu ada guru izin kami merekap dulu kepentingan apa yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut atas izinnya. Nah, setelah kami ketahui izin tersebut memang dasarnya jelas, maka kami ambil langkah-langkah demikian. Satu, memberikan kesempatan guru tersebut untuk mencari kawan guru atau pengganti yang akan mengisi kekosongan di ruang kelas. Kemudian kami juga mengajak koordinasi, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru piket. Dari prosedur tadi Pak, mungkin ada tantangan-tantangannya Pak ya, yang mungkin entah itu dari luar ataupun dari dalam gitu Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan, tantangan yang Bapak rasa menantang sekali itu Pak, boleh diceritakan? Sebenarnya kalau untuk tantangan Pak, yang banyak itu memang berasal dari dalam. Karena dari luar, orang-orang luar itu tidak tahu hal-hal demikian. Bahkan keinginan dari orang luar, terkhusus orang tua siswa ataupun wali siswa, menginginkan anak mereka ini dalam setiap waktu tetap pembelajarannya berlangsung dan tidak ada istilah guru meninggalkan tugas. Tantangan-tantangan tersebut untuk menyelesaikannya, apakah Bapak ada jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus tadi, atau apakah biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Kemudian untuk menyelesaikan masalah tadi apakah ada jadwal gitu Pak, atau butuh waktu atau langsung situasional? Kalau di dalam proses pembelajaran, yang namanya penyelesaian harus di waktu itulah Pak. Nah, karena situasional ini perlu karena menyangkut seluruh siswa dan menyangkut sekolah. Nah, dalam hal ini kami akan selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan tadi mengajak bermusyawarah dan berkoordinasi wakil kurikulum juga dan guru piket. Selanjutnya Pak, selain dari misalnya dalam kasus tadi ada guru pengganti yang piket misalnya Pak ya, adakah lagi Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oke. Makanya tadi kita katakan dari awal bahwa untuk pengambilan keputusan kami selalu dengan musyawarah melibatkan wakil-wakil, terkhusus kalau dalam proses pembelajaran ada wakil kurikulum dan juga pihak-pihak terkait lainnya adalah guru piket. Inilah fungsi daripada guru piket untuk mengatur tugas dan guru-guru yang tidak ada di kelas sampai dengan jamnya berakhir. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Oke. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Adakah refleksinya Pak gitu, misalnya keputusan ini mungkin kurang
ada beberapa hal yang kurang gitu Pak. Jadi pembelajaran apa itu yang bisa kita. Oke, terima kasih Pak. Makanya di sini kami selaku kepala sekolah selalu dari awal dalam setiap pertemuan selalu mengingatkan kepada guru, baik itu dengan cara lisan maupun tertulis, membuat aturan-aturan tertentu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Melalui diskusi singkat ini, insya Allah saya mendapat banyak pembelajaran Pak ya, ada pengambilan keputusan di mana kita harus melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Ini- Pak, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini minta waktunya sebentar Pak ya. Iya. Maaf kalau mengganggu ini Pak. Saya sebagai calon guru benda ini Pak ada tugas, salah satunya mewawancarai kepala sekolah di luar instansi kami Pak. Iya. Ini tentang membahas dilema etika Pak ya, di mana Bapak pengambilan keputusan ini. Jadi terima kasih Pak Alfian. Kita mulai bertanya tentang Pak ya. Iya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Evan. Terima kasih pertanyaan yang pertama ini. Kalau untuk pertanyaan itu, ya kemungkinan masalah dilema ini kan diperhatikan memang di dunia kerja ini, khususnya di sekolah. Kita lihat banyak sekali mungkin ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang jelas untuk masalah dilema khususnya mungkin dari guru-guru yang mengajar, terutama kemungkinan ya kadang-kadang kita mengalami juga kita ada satu guru mengajar ke kelas, tapi rupanya gurunya itu tidak bisa karena mungkin ada kegiatan ataupun izin yang mungkin tidak bisa ditunda. Oke, Pak Alfian, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar gitu ya, sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kewajiban. Di mana Bapak mengambil keputusannya mempertimbangkan hal-hal apa saja? Jadi untuk pengambilan keputusan mungkin selaku saya kepala sekolah, yang pertama mungkin kalau kira-kira guru ada bermasalah, misalnya contoh lainnya guru itu sering tidak datang ke sekolah atau tidak mengajar, nah itu kemungkinan kita panggil dahulu, kita tanya apa masalahnya. Kemungkinan sudah kita tanya, kita peringatkan. Kalau masih saja kemungkinan guru itu seperti itu, dan kita ambil tindakan tegas. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan. Jadi untuk pengambilan keputusan mungkin selaku saya kepala sekolah, yang pertama mungkin kalau kira-kira guru ada bermasalah, misalnya contoh lainnya guru itu sering tidak datang ke sekolah atau tidak mengajar, nah itu kemungkinan kita panggil dahulu, kita tanya apa masalahnya. Kemungkinan sudah kita tanya, kita peringatkan. Kalau masih saja kemungkinan guru itu seperti itu, dan kita ambil tindakan tegas. Jadi mulai dari memanggil, Iya, memanggil. dan kita tanya apa alasannya. Iya. Kalau masih berulang, terus alasannya mungkin tidak urgent Pak ya, lalu dikasih peringatan. Iya. Nah Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang ada di sekolah? Nah, kembali kepada mungkin pengambilan keputusan tadi, kalau menurut saya selaku kepala sekolah juga untuk pengambilan keputusan yang efektif ya sesuai dengan kasus tadi. Kalau menurut saya seperti kasus yang tadi, guru banyak sering tidak datang atau guru satu individu tidak datang, ya kita ambil tindakan-tindakan yang kemungkinan seperti tadi lah, ada di badan. Luar biasa sekali Pak. Dan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan antara kita dalam pengambilan kasus yang ada di sekolah? Kalau tantangan yang jelas itu kaitannya kalau tantangan kita ini selaku pimpinan itu banyak sekali ya, yang saya tanggung selama ini yang jelas ya tantangan tersebut kalau bisa kita selesaikan atau secara bersama, tentunya tantangan itu bisa kita selesaikan. Yang itu mungkin yang perlu pertimbangan kebijakan
dan kepala sekolah selaku pimpinan, dan bagaimana kira untuk mempertimbangkan baik buruknya keputusan tadi. Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus misalnya menyelesaikan langsung situasional di saat itulah atau Bapak butuh waktu gitu Pak menyelesaikan itu? Kalau untuk itu mungkin ya ada dua macam yang mungkin bisa kita ambil. Yang tadi mungkin kita butuh waktu yang jelas ya untuk melihat satu sisi negatif yang kemungkinan yang ada itu bisa tidak diselesaikan. Yang kedua kemungkinan ya bisa secara langsung kita memanggil guru yang bersangkutan apabila kita ada kasus tentang masalah guru ataupun tentang kasus masalah siswa, kita bisa langsung memanggil. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau tentang itu ya saya katakan mungkin ada. Kenapa saya jawab ada? Karena kita kan satu kepemimpinan itu kan ada wakil. Nah, mungkin kita selaku pemimpin bisa minta bantuan daripada wakil kita untuk memberikan solusi. Jadi ada kolaborasi kerjasama Pak? Iya. Ada struktur organisasi juga Pak? Iya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Buyan. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak ceritakan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan itu Pak? Apakah dari kasus ini kita bisa belajar untuk menyelesaikan kasus selanjutnya? Terima kasih Pak Ivan sebelumnya. Kalau untuk pertanyaan terakhir ini mungkin itu ya menurut saya yang jelas dalam kehidupan kita memimpin ini dibutuhkan motivasi. Ya, motivasi bagaimana cara kita menyelesaikan yang namanya sesuatu masalah. Dan mungkin tahu dalam pemimpinan ini kan banyak sekali masalah-masalah yang ada itu. Tapi bagaimana cara kita berpikir kemudian menyelesaikan masalah tersebut supaya bisa selesai. Oke, luar biasa sekali Pak Buyan. Walaupun wawancara ini singkat, tapi saya banyak mendapat pembelajaran bagaimana menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Pak Buyan. Iya, sama-sama.